Latar belakang, Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Medan yang dikelola oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab pada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga ini diharapkan mampu melakukan upaya pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga yang merupakan faktor potensial di dalam usaha pembangunan Kota Medan secara menyeluruh dan merata. Untuk pencapaian prestasi, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan menyiapkan prestasi olahraga tersebut dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap. Sarana prasarana yang lengkap itu membutuhkan adanya kerjasama antara bidang tersebut. Kondisi yang pertama, Dinas Organisasi Perangkat Daerah tidak menempatkan SDM pada bagian pekerjaan yang ada saat disesuaikan dengan jurusan, gelar, atau staf karyawan tersebut. 2. Pada Dinas ODP ada beberapa SDM yang tidak terlibat pada setiap kegiatan. 3. Dinas ODP telah menerapkan strategi SDM dan tidak semua SDM yang dapat menerima dengan baik. 4. Karakteristik perusahaan terhadap SDM sangat baik, tapi ada beberapa SDM yang tidak sesuai karakteristik bisa juga masuk di perusahaan itu. 5. Sangat penting tugas-tugas yang diberikan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kriteria. Yang pertama, perencanaan menempatkan SDM pada bagian pekerjaan yang ada saat ini. Kedua, ketidakterlibatan atau staf dalam bagian kegiatan yang membuat kegiatan menjadi tidak maksimal hasilnya. 3. Dinas ODP telah melakukan beberapa strategi agar staf atau karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan optimal. 4. Dinas ODP sangat memperlihatkan karakteristik untuk keinginan perusahaan atau ketentuan dari Dinas ODP tersebut. 5. Dinas ODP mempunyai tugas yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan ODP. Penyebab 1. Perencanaan penempatan SDM ini dikarenakan sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan. Kedua, karena ketidakikutserta staf atau karyawan dalam sebuah kegiatan membuat kurangnya optimal hasil dari kegiatan tersebut. 3. Kurangnya antusias yang ada dari staf atau karyawan yang membuat tidak berjalannya strategis yang sudah diterapkan Dinas ODP. Keempat, karena adanya beberapa SDM yang tidak sesuai dengan karakteristik Dinas OPD atau Organisasi Perangkat Daerah TI tetap bisa masuk dalam Dinas ODP tersebut. Kelima, Dinas ODP menginginkan sebuah hal yang maksimal dari staf atau karyawannya. Akibat 1. Kurangnya pemahaman staf karyawan tentang bagian mereka membuat hasil kerja yang kurang memuaskan. Kedua, dari kegiatan tersebut, hasil yang kurang optimal diakibatkan karena adanya beberapa staf karyawan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. 3. Tidak berjalannya sebuah strategis sehingga hasil yang diharapkan Dinas ODP tidak sesuai keinginan. 4. Akibat dari tidak sesuai karakteristik Dinas ODP sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan Dinas ODP. 5. Atas berjalannya tugas tersebut dengan keinginan Dinas ODP, maka Dinas ODP mendapatkan hasil yang diharapkan. Sejarah instansi. Prestasi olahraga merupakan kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi yang optimal pada cabang-cabang olahraga seperti sepak bola, renang, karate, gulat, dan lain sebagainya. Seorang atlet olahraga harus menekuni salah satu cabang olahraga tertentu untuk dapat meraih keunggulan dan agar dapat berprestasi dari mulai tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Medan yang dikelola oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga ini diharapkan mampu melakukan upaya pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga yang merupakan faktor potensial di dalam usaha pembangunan Kota Medan secara menyeluruh dan merata. Untuk pencapaian prestasi, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan menyiapkan prestasi olahraga tersebut dan didukung dengan adanya sarana. Hasil observasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, kelemahan yang terjadi pada audit manajemen sumber daya manusia motivasi terhadap kinerja karyawan yang tidak terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Yang kedua,
kelemahan yang terjadi pada saat dilakukannya proses audit karyawan atas mesin baru perusahaan. Dan yang ketiga, kelemahan yang terjadi karena kurangnya dana SDM untuk meningkatkan pelatihan ke jenjang yang lebih tinggi. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasi 1. Dinas ODP harus membuat program perencanaan pelatihan karyawan secara jelas dan terstruktur serta dipersiapkan dengan baik sehingga program pelatihan dapat berjalan dengan maksimal dan karyawati mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, Dinas ODP harus membuat kebijakan dalam hal penambahan dana atau anggaran untuk pelatihan intensif dalam mempraktikkan mesin baru Dinas ODP agar para karyawan dapat lebih terampil mempraktikkan mesin tersebut secara langsung di lapangan. 3. Dinas ODP harus melakukan penilaian atas keberhasilan pelatihan secara formal dan terdokumentasi sehingga pertanggungjawaban atas dilaksanakannya pelatihan sebagai acuan untuk melihat kinerja sejauh mana program pelatihan yang dilakukan. 4. Manajer SDM harus membuat jadwal program pelatihan karyawan secara jelas, khusus serta harus sesuai dengan materi dan metode pelatihan agar karyawan dapat lebih terampil ketika akan mempraktikkan apa yang telah dilatih.